Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kami ingin memperkenalkan kepada kalian bagian-bagian dari komputer, dimulai dari membongkar PC-nya hingga merakit PC-nya kembali. Dan kami beranggotakan dari saya sendiri, Zianika Intan Listihanjani dengan NPM 514234999. Saya Arya Noval Gibran dengan NPM 51423344. Saya Diana Kanang Setian dengan NPM 5042369. Saya Gansha Gautsi Putra Widana dengan NPM 51423281. Saya Aldian Sayensa Saputra dengan NPM 504231107. Saya Oleh Armadani Fatrahma dengan NPM 504232229. Saya Muhammad Rafiq Prasetya dengan NPM 504238330. Saya Alvito Dwi Hatiansyah dengan NPM 504231338. Oke, baik teman-teman, selamat menyaksikan video kami dari kelompok 3.
Oke teman-teman, izinkan saya untuk menjelaskan komponen-komponen apa aja sih yang terdapat dalam motherboard tersebut. Oke, yang pertama di sini ada slot untuk RAM ya, untuk VRAM terdapat 2 slot, dan di 2 slot itu support RAM DDR3. Nah, terus untuk soket prosesornya itu bertipe soket 1155 ya, dan 115 ini tuh support untuk prosesor dari i3, i5, i7 untuk generasi ketiga. Dan di sini ada slot untuk VGA ya, dan di part sebelumnya tuh VGA-nya dia menggunakan Nvidia GeForce GTX 640. Dan di sini ada soket-soket lainnya untuk input output, dan di sini ada soket untuk power supply, terus terdapat soket-soket untuk HDD, SSD dan lain-lain. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang prosesor yang digunakan. Di sini prosesor yang digunakan yaitu Intel Core i5 Gen 3, yang dimana pembuatan tahun 2012 menggunakan arsitektur Ivy Bridge. Kelebihan dari Intel Core i5 Gen 3 yaitu lebih hemat daya dibanding gen sebelumnya, itu Gen 2. Yang kedua yaitu mempunyai 4 core dan 4 threads, yang dimana bisa multitasking ringan. Kekurangannya yaitu di tahun 2025 sudah ketinggalan zaman sekali, sehingga tidak dapat digunakan untuk game-game yang berat. Terima kasih. Untuk memasukkan prosesor ke dalam motherboard, mari kita lihat bersama-sama. Tada. Selanjutnya ada cooler processor. Cooler processor ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh prosesor saat bekerja, sehingga suhu tetap stabil dan performa optimal. Fungsi dari cooler ini, yang pertama, mendinginkan prosesor, mengurangi panas agar suhu tetap aman. Yang kedua, mencegah overheating, menghindari kerusakan akibat suhu berlebihan. Yang ketiga, menjaga performa, menghindari penurunan kecepatan akibat thermal pass. Berikut adalah pemasangan cooler processor di atas motherboard dan prosesor. Ini adalah solid state drive atau SSD. Adalah perangkat penyimpanan data yang berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap hard disk drive atau HDD di komputer. Fungsinya adalah meningkatkan kecepatan booting. SSD dapat mempercepat waktu booting sistem operasi karena memiliki kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih tinggi dibandingkan HDD. Mempercepat kinerja aplikasi, mempercepat transfer data, dan mengurangi waktu loading game. Bagi gamer, SSD bisa mengurangi waktu loading dalam game sehingga pengalaman bermain lebih nyaman. Ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang VGA. Jadi kartu grafis ini memiliki fungsi untuk menampilkan gambar atau visualisasi data seperti gambar, animasi, dan semacamnya ke layar monitor. Jadi untuk kartu grafis ini merupakan seri GeForce GT 620 1GB DDR3. Nah, DDR3 ini merupakan perkembangan dari DDR2 yang memiliki bandwidth yang lebih besar, konsumsi daya yang lebih kecil, dan dia memiliki transfer data yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya saya akan coba memasang VGA-nya. Cara memasangnya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang HDD atau hard disk drive pada komputer. Berfungsi sebagai media penyimpanan untuk data seperti sistem operasi, aplikasi, dan file. HDD menyimpan data secara permanen dengan menggunakan jaringan magnetik yang berputar untuk membaca dan menulis data. Oke,
baik. Jadi saya akan menjelaskan fungsi dari bagian yang seperti kotak ini. Jadi ini namanya power supply. Dan jadi fungsi power supply ini adalah mengubah arus listrik IC menjadi arus listrik DC dari sumber eksternal. Dan arus listrik ini itu diubah sesuai dengan kebutuhan internal seperti motherboard atau prosesor. Selain itu, power supply juga berfungsi untuk menghindari arus berlebih dan hubungan pendek, serta menyediakan fitur siaga untuk fitur wake on LAN. Jadi saya akan menjelaskan tentang RAM. Jadi RAM pada PC itu digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program yang sedang berjalan. Nah, contohnya fungsinya seperti yang pertama, untuk mempercepat akses data dan memungkinkan beberapa aplikasi berjalan. Kedua, untuk menjalankan multitasking kemungkinan beberapa aplikasi berjalan bersamaan agar tidak mengalami kengelekan. Lanjut, yang ketiga, untuk meningkatkan kinerja sistem kapasitas RAM yang sudah besar untuk mengurangi ketergantungan pada RAM yang cukup. PC akan menjadi lambat karena sering mengakses penyimpanan utama. Jadi lanjut, dan ini kita menggunakan RAM DDR3. Kelebihannya tuh ada kayak DDR3 tuh lebih murah dan banyak tersedia di lingkungan kita. Terus yang kedua, ada cukup untuk tugas yang ringan. Ketiga, dan ada compatible untuk sistem yang lama. Nah, kekurangannya tuh seperti kecepatannya lebih lambat dibandingkan DDR4 dan DDR5. Dan dia akan lebih boros karena menggunakan 1,5 volt. Sedangkan kalau yang DDR4 sudah menggunakan 1,2 volt. Sekian, bro. Saya akan memasang RAM di motherboard. Dan kita akan coba menyalakan CPU-nya, akan nyala. Sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.